Assalamualaikum. Lanjut lagi nih belajar akuntansi. Yuk kita ngerjain kertas kerja dengan pendekatan HPP. Setelah kita mengerjakan jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP, langkah berikutnya kita mengerjakan kertas kerja. Sama seperti sebelumnya, kertas kerja 10 kolom, dan kolom yang pertama, kolom neraca saldo, adik-adik atau teman-teman, pindahkan dulu semua akun dari kas sampai beban sewa gitu ya, sampai jumlah itu ke kolom neraca saldo. Yuk kita contohin satu-satu. Kita ini nih ya, pindah ini misalnya 111 ada akun apa? Kas sebesar 25 juta kita pindahkan ke sini karena dalam ribuan rupiah gitu ya, dalam ribuan rupiah. Jadi di sininya 25.000 aja. Terus ada akun apa lagi? 112 asuransi dibayar di muka, asuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000, kerjain sampai bawah sampai ke total. Setelah kita memindahkan ya dari neraca saldo ke kolom neraca saldo yang ada di kertas kerja semuanya, berikutnya kita akan menyelesaikan AJP, ayat jurnal penyesuaian. Seperti biasa sumbernya ya dari jurnal penyesuaian. Yang pertama ada apa nih? Ada harga pokok penjualan atau HPP. Lihat, ada nggak HPP? Nggak ada kan? Kalau nggak ada, bikin di sini HPP. HPP berapa ini angkanya? 5.000 di sebelah debit. Masukin 5.000 di debit. Kemudian di kreditnya ada apa? Persediaan barang dagang. Persediaan barang dagang aja kan, walaupun datanya awal ya. Lihat, persediaan barang dagang ada nggak? Udah ada kan? Ya udah. Ditaruh di kredit. Kemudian lanjut, ada HPP lagi. Ini dong teh, ya udah. Di debit apa di kredit? Di debit lagi ya. Ya udah tulis lagi 8.000. Kemudian ada apa? Ada pembelian. Sudah ada belum pembelian? Udah ada kan? Pembelian di kredit sebesar 8.000. Ada lagi? Ada nih, ada retur pembelian di sebelah debit 800. Retur pembelian ini ya. Di sebelah debit sebesar 800. Di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada HPP lagi di sebelah kredit sebesar 800. Kemudian ada potongan pembelian di debit 150, potongan pembelian di debit 150. Di kreditnya ada HPP sebesar 150. Lanjut berikutnya, ada persediaan barang dagang. Sudah ada kan persediaan barang dagang nih sebesar 4 juta, masukin di debit. Kemudian di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada HPP. Di kreditnya ada HPP ya sebesar 4 juta. Udah selesai, ini nomor 1. Oke lanjut, nomor 2 ada beban perlengkapan. Cek dulu tuh, ada nggak beban perlengkapan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada, catat di sini. Beban perlengkapan. Beban perlengkapan ada di sebelah debit sebesar 500. Di kreditnya ada apa? Di kreditnya ada perlengkapan, sudah ada, ya udah tinggal dicatat 500. Selesai nomor 2. Nomor 3, beban penyusutan peralatan. Ada nggak nih beban penyusutan peralatan? Nggak ada, ya udah dicatat beban penyusutan peralatan di sebelah debit sebesar 600. Di kreditnya ada apa? Akumulasi penyusutan peralatan. Sudah ada, jadi nggak usah bikin lagi. Di kredit sebesar 600. Selesai nomor 3. Nomor 4, beban asuransi. Ada nggak nih beban asuransi? Nggak ada kan? Bikin. Beban asuransi di debit sebesar 600. Di kreditnya ada asuransi dibayar di muka. Ternyata sudah ada kan? Ya udah nggak usah bikin lagi. Di kredit asuransi dibayar di muka sebesar 600. Nomor 4 selesai. Nomor 5, sewa dibayar di muka. Ada nggak nih sewa dibayar di muka? Nggak ada kan? Dibikin dulu. Sewa dibayar di muka sebesar 700. Kemudian di kreditnya ada beban sewa. Beban sewa udah ada ya. Udah ada sebesar 700. Selesai. Terakhir ada beban gaji di debit. Ternyata nggak ada kan beban gaji. Dibikin beban gaji di debit sebesar 300. Di kreditnya ada utang gaji. Utang gaji pun
Nggak ada, berarti bikin lagi. Utang gaji dikredit sebesar 300. Selesai? Selesai, tinggal kita jumlahkan gitu ya. Dan totalnya dan totalnya harus sama ya antara debit dan kredit. Yuk kita jumlahin dulu pakai kalkulator. Oke, kita jumlahkan. Tadi udah pakai kalkulator ya. Di debit ini hasilnya adalah 20.650 dan ini pun sama hasilnya 20.650. Balance ya. Sekarang kita mau menyelesaikan NSD, neraca saldo disesuaikan. Kalau yang debit ketemu debit ditambah, debit ketemu kredit dikurang. Satu-satu ya. Kas tidak ada perubahan, tinggal dipindahkan 25.000. Asuransi dibayar di muka 2.400, debit 600, kredit dikurangi 1.800. Piutang tidak ada perubahan, pindahkan 2.000. Persediaan barang dagang 5.000 debit, 4.000 debit, 9.000, ada 5.000 kredit. Jadi sisanya adalah 4.000. Perlengkapan 1.500 debit, 500 kredit, berarti selisihnya 1.000 di debit. Peralatan tidak ada perubahan, akumulasi penyusutan peralatan 1.000 di kredit, 600 di kredit, berarti 1.600. Utang dagang tidak ada perubahan, pindahkan 10.000. Modal tidak ada perubahan, pindahkan 30.000. Prive tidak ada perubahan, pindahkan 500 di debit. Penjualan tidak ada perubahan, pindahkan 10.000. Retur penjualan tidak ada perubahan, pindahkan 200. Potongan penjualan tidak ada perubahan, pindahkan 150. Pembelian 8.000 debit, 8.000 kredit, berarti hasilnya 0. Retur pembelian 800 kredit, 800 debit, berarti hasilnya 0. Udah habis. Potongan pembelian 150 kredit, 150 debit, berarti 0. Beban sewa 1.200, debit 700 kredit, berarti selisihnya 500 di sebelah debit. Total ya sudah, total jangan dipindahkan ya. Berikutnya nih HPP, tinggal tulis ulang aja ya. 5.000, ini 800, 8.150, kemudian ini 4.000 di kredit. Beban perlengkapan pindahkan debit 500, beban penyusutan peralatan pindahkan 600, beban asuransi pindahkan 600, sewa dibayar di muka pindahkan 700, beban gaji pindahkan 300, utang gaji pindahkan 300. Ya udah, kita hitung dulu ya, dan hasilnya debit dan kredit harus seimbang. Kita hitung pakai kalkulator dulu. Oke, sudah ditotalkan dan totalnya sama 56.850. Ini pun sama ya, 56.850. Nah, kita isi ya. Tadi kan yang masuk ke dalam kolom laba rugi adalah penjualan dan seperangkatnya. Ada retur penjualan, ada potongan penjualan, pembelian, ada pembelian, retur pembelian, dan potongan pembeliannya dan beban. Berarti yang selain ini, yang ini kan yang masuk nomor akunnya 4, nomor akunnya 5, nomor akunnya 6. Selain penjualan, pembelian, dan beban masuk ke neraca. Satu-satu, kas. Masuk neraca, 25.000. Datanya dari NS disesuaikan. Asuransi dibayar di muka, masuk neraca, 1.800. Piutang dagang, masuk neraca, 2.000. Persediaan barang dagang, masuk neraca, sebesar 4.000, kemudian perlengkapan masuk neraca sebesar 1.000, kemudian juga peralatan masuk neraca 6.000, akumulasi penyusutan peralatan masuk neraca 1.600, utang dagang masuk neraca 10.000, kemudian modal masuk neraca sebesar 30.000. Mau apa ini? Privo ya, Privo masuk neraca sebesar 500. Penjualan, nah penjualan masuk ke laba rugi sebesar 10.000. Retur penjualan, laba rugi sebesar 200. Kalau udah masuk laba rugi nggak masuk neraca lagi ya. Terus ada potongan penjualan 150. Terus pembelian kosong kan? Potongan pembelian kosong. Retur pembelian kosong, potongan pembelian kosong. Beban kan masuknya ke laba rugi ya, sebesar ini angkanya di NSD 500. Oke. HPP tentu saja masuk ke laba rugi. Tulis saja 5.000, kemudian 800, kemudian 8.000, pindahin lagi, kemudian 150.
dan di kredit ada 4.000. Lanjut ke bawah. Beban perlengkapan masuk ke laba rugi 500 debit. Beban penyusutan peralatan laba rugi 600 debit. Beban asuransi laba rugi 600 debit. Sewa dibayar di muka itu masuknya ke neraca sebesar 700 debit. Beban gaji laba rugi 300 dan utang gaji masuk ke neraca di sebelah kredit itu sebesar 300 gitu. Nah, sekarang kita jumlahkan. Kita jumlahkan ya. Kolom laba rugi di sebelah debit, jumlahin ke bawah, hasilnya adalah 15.850. Kolom laba rugi kredit, jumlahkan ke bawah, hasilnya adalah 14.950. Kok beda sih? Sama kayak tadi ya. Ya, berarti kita harus cari tahu dulu selisihnya. Selisihnya ini adalah sebesar 900 gitu ya. Ini jumlahin supaya 15.850 ini 15.850. Dan ketika selisihnya di kredit, di kolom laba rugi, ini namanya adalah rugi. Nah, bagaimana untuk mendeteksi gitu ya bahwa pekerjaan kita terutama ini ya semuanya adalah betul, berarti selisihnya 900, angka yang di sebelah neraca juga selisihnya harus 900. Kita jumlahkan dari debit sampai bawah, ternyata ini jumlahnya 41.000 dan yang sebelah kredit gitu ya dijumlahkan, ini totalnya adalah 41.900. Dan ternyata selisihnya adalah 900 gitu. Jadi ini kalau dijumlahin 41.900, ini harus 41.900. Nah, selisihnya kan sama ya, 900. Dan memang kalau di laba rugi di kredit, selisihnya kalau di neraca di debit. Dan ini menunjukkan bahwa kertas kerja kita benar. Nah, kita sudah ngerjain gitu ya kertas kerja dengan dua metode. Yang satu adalah menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Ini ya, ikhtisar laba rugi. Yang satu menggunakan metode harga pokok penjualan. Ini ya. Dan ternyata hasilnya lihat, rugi 900 sama. Dan ini juga rugi 900 sama. Ini menunjukkan baik itu metode ikhtisar laba rugi maupun metode HPP akan menghasilkan perhitungan yang sama. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa lagi di belajar akuntansi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.